Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Farazi Arif dengan NIM 121300045. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas perbaikan, di mana kami diminta untuk menjelaskan ulang terkait jawaban dari tugas pertemuan 9 dan tugas pertemuan 10 pada mata kuliah Sistem Digital kelas RC. Oke, pada tugas 9 itu kita diminta untuk mengerjakan 5 soal, yang dimana di sini 5 soal bisa dilihat pada layar, yaitu soal pertama, sebutkan jenis-jenis FF yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Lalu yang kedua ada sebutkan kegunaan rangkaian FF. Dan lalu yang ketiga ada susunlah rangkaian FFD dari rangkaian logika FFSR. Yang terakhir lalu yang keempat ada sebutkan fungsi clock dalam rangkaian FF. Dan yang terakhir ada jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active height dan clock active low, dan berikan contoh rangkaian yang menggunakannya. Pada soal yang pertama itu kita diminta untuk menyebutkan jenis-jenis flip-flop. Oke, jenis flip-flop itu ada 6 macam, yang dimana pertama ada flip-flop SR, yang kedua ada flip-flop SR berdetak, lalu yang ketiga ada flip-flop JK, yang keempat ada flip-flop JKMS, yang kelima ada flip-flop D, dan yang terakhir ada flip-flop T. Oke, pada flip-flop pertama yang flip-flop SR itu memiliki kelemahan yang terjadi, yaitu apabila terjadinya keadaan terlarang. Nah, lalu yang kedua ada FF set reset berdetak, itu sama kelemahannya seperti set reset yang pertama, yaitu apabila dia terjadi keadaan terlarang. Oke, lalu selanjutnya ada FFJK, kelemahannya itu ya apabila jika J sama dengan K sama dengan 1 dan di flip-flop tersebut clock terlalu lama dalam keadaan 1, maka output dari key akan berubah-ubah. Nah, hal ini yang disebut dengan kondisi rise rebound. Oke, lalu selanjutnya ada FFJKMS, yang dimana kelemahannya adalah rangkaian pada FFJKMS ini itu lebih sulit dari rangkaian FF yang sebelumnya, seperti pada rangkaian FFJK dan FFSR. Oke, lalu selanjutnya ada flip-flop D, yaitu kelemahannya pada flip-flop ini dia hanya bisa bekerja pada kondisi input. Nah, lalu yang terakhir ada flip-flop T. Ini kelemahannya sama dengan flip-flop D, yaitu hanya bisa bekerja di kondisi input. Oke, mungkin itu aja yang bisa dijelaskan dari flip-flop, jenis-jenisnya dan masing-masing kelemahannya. Kita bisa lanjut ke soal yang kedua, itu sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Oke, rangkaian flip-flop ini memiliki kegunaan yang dimana bisa menyimpan informasi, menyimpan data, menyimpan memori. Itu bisa menyimpannya di dalam pada rangkaian elektronik seperti pada pencacah atau register. Lalu juga flip-flop ini memiliki perbedaan antara flip-flop dan kombinasi, yaitu jika kombinasi itu tidak bisa menyimpan data, sedangkan flip-flop itu bisa menyimpan data. Itu untuk kegunaan rangkaian flip-flop. Lalu yang ketiga, susunlah rangkaian flip-flop D dari rangkaian logika flip-flop SR. Oke, untuk jawaban dari nomor 3 ini akan saya tampilkan di layar seperti pada layar berikut. Bisa kita lihat data dari input itu masuk dari satu arah, yang dimana terjadi percabangan, yang dimana dia bergerak ke bawah itu menuju ke gerbang logika not, lalu terhubung kepada rangkaian logika flip-flop SR. Kenapa D tadi ini hanya membutuhkan satu input? Karena saya menghubungkannya dengan menggunakan gerbang logika not, yang dimana logika not itu hanya menggunakan satu input. Nah, disinilah gambar ini bisa terlihat sebagai rangkaian kombinasi dari gerbang logika not pada flip-flop D yang dihubungkan dengan rangkaian flip-flop SR. Jadi seperti itulah bentuk dari rangkaian kombinasi flip-flop SR flip-flop D dari dasaran rangkaian logika flip-flop SR. Oke, lalu selanjutnya ada sebutkan fungsi clock dalam rangkaian flip-flop. Rangkaian fungsi clock pada rangkaian flip-flop itu ada beberapa fungsinya, yaitu seperti clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan input yang memiliki tujuan untuk merespon ketika keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut berubah atau tidak. Jadi ketika rangkaian flip-flop itu diberikan suatu masukan dan itu terjadi perubahan, maka clock ini akan bereaksi dan memberikan suatu respon apakah keluaran pada rangkaian tersebut itu berubah atau tidak. Lalu selanjutnya itu bisa menjadi sinyal untuk mengatur kapan suatu sistem digital itu dapat bekerja, di mana seperti contohnya jika rangkaian itu diberikan suatu masukan, maka clock akan bereaksi dan itu otomatis yang menyebabkan sistem digital bahwasanya itu bisa bekerja. Oke, selanjutnya
Untuk soal yang nomor 5 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low dan berikan contoh rangkaiannya. Oke, pada yang pertama ini saya akan memberikan contoh clock active high. Bisa pada kita lihat pada gambar itu pada yang pertama ini ada clock active high, yang dimana clock active high itu adalah suatu rangkaian digital yang akan aktif atau on jika itu diberikan logika 1. Jadi apabila dia diberikan logika 0 itu dia tidak akan bekerja. Pada gambar yang saya tunjukkan di slide di video ini bisa terlihat input itu melalui suatu tegangan pada katoda negatif LED yang dipasangkan dengan ground. Itu bisa terlihat itu akan lebih positif daripada katoda. Itu disebabkan karena ground yang memiliki tegangannya 0 volt dan itu menyebabkan LED itu bisa menyala. Kenapa bisa menyala? LED bisa menyala karena ada selisih tegangan yang berlebih pada anoda dan katoda. Nah, apabila rangkaian tersebut diberikan logika 0, maka tegangan anodanya itu tidak akan lebih positif dari katoda dan itu menyebabkan lampu itu tidak menyala. Lalu selanjutnya itu ada clock active low, yang dimana artinya itu clock active low ini adalah suatu rangkaian digital yang akan aktif jika diberikan logika 0. Berarti dia adalah kebalikan dari clock active high. Nah, pada gambar yang bisa dilihat di atas yaitu input itu apabila dia diberikan logika 0, maka tegangan pada anoda atau LED yang dipasangkan ke VCC 5 volt akan menyala. Hal ini disebabkan karena ada selisih tegangan yang berlebih pada anoda dan katoda. Nah, jadi apabila rangkaian tadi itu kita berikan logika 0, maka katoda dan anodanya itu akan memiliki nilai yang sama-sama positif dan itu menyebabkan lampu itu tidak akan menyala. Oke, baiklah, itu sekian dari saya untuk penjelasan tentang soal yang diberikan pada tugas pertemuan 9. Semoga bisa membantu. Oke, lalu kita akan berpindah pada tugas pertemuan 10, yang dimana di sini ada 4 buah soal yang saya akan tunjukkan di layar. Yang soal pertama yaitu adalah sebutkan keunggulan dari paralel register dibanding dengan serial register. Kedua, ada sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya, dan dijelaskan secara ringkas. Dan soal yang ketiga, kita diminta untuk buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output key 7 sampai dengan key 0. Oke, lalu pada soal nomor 4 itu ada kita diminta untuk membuat rangkaian seperti pada soal nomor 3. Hasil jawaban dari nomor 3 itu kita diminta untuk membuat rangkaian seperti itu. Lalu kita diminta untuk memasukkan data yang ada seperti data berikut ini. Yaitu ada 0011 0100 1100 1110. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai output key 7 dan key 0 pada sinyal aktif yang ke-10. Maka otomatis data yang lebih dari di atas 10 itu tidak akan kita tentukan nilainya. Oke, kita bisa mulai dari soal yang pertama, yaitu ada sebutkan keunggulan dari parallel register dibandingkan dengan serial register. Oke, parallel register ini adalah suatu cara memasukkan data yang dimana itu kita bisa dengan satu pulse itu bisa masukkan bersamaan data secara banyak. Beda dengan serial register yang dimana dengan satu pulse kita hanya bisa masukkan satu data. Oke. Hal ini membuat parallel register itu memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan serial register, di mana seperti pada penjelasan tadi, parallel register itu adalah ketika kita hanya menggunakan satu pulse, kita bisa memasukkan beberapa data sekaligus, dan itu menyebabkan penggunaan pulse itu menjadi lebih sedikit. Dan seperti inputannya, parallel register ini bisa masukkan secara bersamaan, dan itu menyebabkan dia juga bisa mengeluarkan data tersebut secara bersamaan juga, tidak seperti serial yang dimana memasukkan satu persatu. Begitu pula untuk pengeluaran datanya. Oke. Lalu selanjutnya ada sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya secara singkat. Oke. Untuk cara memasukkan data dan mengeluarkan data di register itu ada 4 macam, yang dimana satu yaitu ada serial in, serial out, atau kita singkat dengan SISO, yang dimana serial itu adalah bagaimana itu cara memasukkan data secara satu persatu. Dengan satu pulse kita hanya bisa masukkan satu, dan jika kita memasukkan banyak data itu akan memakan waktu yang banyak, dimana kita harus masukkan satu persatu, dan itu data akan selalu bergeser. Ketika ada data yang masuk, data sebelumnya yang sudah masuk itu akan bergeser. Nah, untuk serial outnya
sama seperti tadi, kita harus mengeluarkan datanya secara satu persatu dari data yang paling akhir dimasukkan. Oke. Lalu selanjutnya ada SIPO, yaitu serial in parallel out, yang dimana serial in seperti pada yang pertama tadi, kita bisa memasukkan datanya secara satu persatu dan tidak bisa secara bersamaan dengan satu pool saja, kita hanya bisa masukkan satu data. Tapi pada parallel out itu menyebabkan kita bisa dengan satu pulse kita bisa mengeluarkan data secara bersamaan, secara banyak sekaligus. Oke, lalu selanjutnya ada parallel in serial out atau PISO, itu dimana kita dengan satu pulse kita bisa masukkan data secara bersamaan, secara lebih dari satu, secara banyak. Tetapi untuk pengeluarannya, karena dia menggunakan serial out, kita hanya bisa menggunakan satu pulse untuk mengeluarkan satu data secara berurutan dari data yang paling akhir masuk. Oke, lalu selanjutnya ada PIPO, yaitu parallel in parallel out, yang dimana untuk masukannya kita menggunakan sistem paralel, dimana dengan satu pulse kita bisa masukkan data yang banyak secara bersamaan. Begitu pula dengan keluarannya, dengan satu pulse kita bisa mengeluarkan data secara bersamaan juga. Oke, lalu selanjutnya pada soal nomor 3 kita diminta untuk membuat rangkaian shift register SIPO serial in parallel out 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output Q7 sampai dengan Q0. Oke. Untuk jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut ini, yang dimana Q7 sebagai MSB dan Q0 sebagai LSB. Nah, kita bisa lihat seperti di awal, kita menggunakan register SIPO, yang dimana serial in serial parallel out. Oke, bisa kita lihat di sini kita masukkan datanya secara serial, yang dimana memasukkan datanya secara satu persatu, secara berurutan dari Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1 itu melalui jalur tersebut secara satu persatu, mengeluarkan keluarannya yang Q1, Q2 dan seterusnya. Tapi karena kita menggunakan parallel out, bisa dilihat pada gambar itu kita mengeluarkannya dengan satu pulse, itu menyebabkan bisa mengeluarkan outputannya secara bersamaan, secara berbarengan dengan data yang lebih dari satu. Oke, untuk penjelasan pada soal nomor 3 mungkin seperti itu. Lalu pada soal nomor 4 bisa dilihat kita diminta untuk masukkan data yang telah ditentukan, dan kita diminta untuk melihat nilai output Q7 sampai ke 0 pada sinyal aktif ke 10. Itu jawaban nomor 4 ini akan bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, bisa terlihat di situ, yang dimana pada clock 1 itu data dari Q7 sampai ke 0 itu masih 0. Karena pada 1 itu kita belum memasukkan data sama sekali. Lalu pada clock kedua, pada sinyal aktif kedua, itu kita sudah mulai memasukkan data yang pertama, yang dimana pada rangkaian nomor 3 itu kita menggunakan sistem serial in, yang dimana harus satu persatu. Nah, di sini kita memulai data yang paling akhir, data yang paling ujung, data yang paling awal yang bisa kita masukkan, data paling kanan, karena dia data yang paling akhir itu dia masuk. Jadi kita mulai dari 0 pada clock kedua, lalu pada clock ketiga bisa terlihat 0 bergeser ke bawahnya pada Q6. Nah, dikarenakan apa? Seperti tadi serial in serial out, ini mana kita memasukkan satu persatu dan menyebabkan ketika ada data yang sudah masuk dan berikutnya ada data lagi yang masuk, data yang sudah masuk tersebut akan bergeser ke selanjutnya. Nah, itu menyebabkan seperti pada gambar, masukkan data 0 itu menurun ke bagian Q6 dan 1 masuk. Nah, pada clock keempat bisa kita lihat juga data ketiga masuk, yaitu 0, yaitu 1, 0 turun lagi ke Q5, 1 sebelumnya yang di Q7 turun ke Q6, dan data baru masuk ke Q7. Nah, bisa dilihat sampai ke akhir Q10, sampai sinyal aktif ke 10 atau clock ke 10. Di situ sudah terkumpullah 10 sinyal aktif yang masuk dan menyebabkan outputannya yang kita minta sudah masuk, dan itu menunjukkan hasil akhir, yaitu ada 00110011. Nah, itulah hasil akhir dari nilai output Q7 sampai dengan Q0 pada sinyal aktif yang ke-10. Ini masih bisa kita lanjut, tetapi pada soal nomor 4 ini kita dimintanya sampai sinyal aktif yang ke-10. Nah, oke, baiklah. Untuk penjelasan dari tugas pertemuan 10 mungkin segitu saja. Jika memang kurang jelas mohon maaf, dan juga itu saja dari saya untuk penjelasan tentang tugas pertemuan 9 dan tugas pertemuan 10 sebagai pengganti
perbaikan nilai tugas pertemuan 9 dan 10 dengan membuat video penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.